warahmatullahi wabarakatuh, khususnya Sobat Penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Bengkulu Tengah. Saya Devi Fibrianti, CGP Angkatan 11 akan melakukan pra-observasi untuk aksi nyata saya modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dalam hal ini, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Eka Rahayu, guru Mapel IPA, yang akan menjadi objek pengamatan saya, yaitu kita langsung saja menuju ke kegiatan praobservasi ya Bu Eka. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Eka. Apa kabar hari ini Bu Eka? Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Nah Ibu Eka, 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Ibu Eka kalau saya mendapatkan tugas melakukan supervisi di kelas Ibu ya. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahap ya Ibu Eka yang akan kita lalui. Yang pertama tahap pra-observasi, yang kedua tahap observasi, dan yang ketiga adalah tahap pasca observasi. Yang mana pelaksanaannya nanti kita lakukan yaitu pada tahap pra-observasi, di mana harapan kita sama-sama nanti di siang hari ini kita bisa dapat berdiskusi, bertukar pikiran terkait kesiapan Ibu Eka ya dalam melaksanakan supervisi, dan juga agar pelaksanaan supervisi Ibu Eka nantinya berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada hambatan ya Ibu Eka, dan juga untuk meningkatkan kemampuan Ibu Eka dalam akademik, pengetahuan, serta pengalaman Ibu Eka dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita hari ini, pada siang hari ini, kalau boleh tahu saya apa nih harapan Ibu Eka dari pertemuan kita siang hari ini Bu Eka? Iya Bu Devi, saya senang sekali Bu. Saya bisa bekerja sama dengan Ibu. Saya juga senang disupervisi untuk meningkatkan kompetensi saya, bagaimana proses pembelajaran di kelas, dan saya ingin berdiskusi sama Ibu Devi mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang akan saya lakukan, Bu. Baik, tujuan kita siang hari ini untuk berdiskusi ya terkait persiapan Bu Eka dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu nih, nanti Bu Eka akan menyampaikan materi tentang apa ya? Kami akan belajar tentang tema 6, panas dan perpindahannya. Jadi nanti kami akan belajar tentang perpindahan kalor dan manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari kita. Terkait materi tentang panas dan perpindahan kalor ini tentu ada tujuan pembelajarannya yang akan dicapai oleh peserta didik. Kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu? Ya, nanti siswa saya akan saya berikan kegiatan membaca dan praktek. Mereka akan mengetahui bagaimana proses terjadinya perpindahan kalor tersebut, dan mereka juga akan melakukan suatu pengamatan. Dari pengamatan itu, siswa saya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai perpindahan kalor tersebut. Oke, baik, luar biasa sekali ya Ibu Eka. Nanti tujuan pembelajaran ini apa nih area yang dikembangkan sama Ibu Eka? Ya, seperti kan tadi tujuan pembelajaran saya yang pertama itu kan membaca. Nah, di sini saya ingin meningkatkan literasi siswa saya. Jadi dengan membaca mereka mampu memahami bacaan. Nanti mereka juga akan mencatat informasi yang baru juga mengenai materi ini. Nah, ini juga dapat meningkatkan literasi mereka dalam membaca. Terus yang kedua, dalam tujuan ini pengamatan, nanti mereka melakukan pengamatan
bersama kelompok mereka. Dengan begitu, mereka belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan teman-temannya bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan diskusi kelompok. Jadi ada kerjasama yang baik Ya. di antara teman-teman ya. Oke, jadi area ibu kembangkan itu yang pertama adalah meningkatkan literasi siswa, dan yang kedua adalah supaya anak itu bisa berkolaborasi ya, saling berdiskusi antara satu dengan yang lain. Luar biasa sekali ya Ibu Eka. Kalau boleh saya tahu apa saja yang sudah dipersiapkan untuk supervisi nanti ya? Seperti ini Bu, ini ada rencana pelaksanaan pembelajaran RPP berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSE dan budaya positifnya, seperti yang Ibu berikan bimbingan kemarin, bagaimana untuk mencantumkan KSE ke dalam RPP saya. Selain RPP ini, Bu, saya juga menyusun LKPD yang saya buat di dalam ketiga kelompok. Nah, jadi nanti berbeda-beda Bu, mereka mendapat LKPD-nya. Saya juga menyiapkan alat peraga yang akan menunjang pemahaman mereka tentang materi yang akan saya berikan. Saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya. Bentuk asesmennya ada 3 kelompok yang akan saya gunakan untuk menilai mereka pada saat mereka nanti belajar. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nih, strategi apa yang Bu Eka gunakan di RPP ini untuk pembelajaran besok? Kita kan belajar tentang panas dan perpindahannya. Jadi strateginya itu Bu, saya mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan, ternyata siswa-siswa saya itu memiliki gaya belajar ada 3 kelompok. Jadi siswa saya ada yang minatnya auditori, visual, dan kinestetik. Nah, untuk ketiga kelompok ini saya memberikan bentuk pembelajaran yang berbeda-beda. Misalnya, kalau secara visual mereka akan belajar membaca literasi dan memahami lewat gambar-gambar atau kartu-kartu. Selain itu, kelompok auditori ini saya memberikan video pembelajaran. Jadi mereka mengamati panas dan perpindahannya ini. Kemudian dapat mengenali pemahaman mereka dari video pembelajaran. Sedangkan di kelompok kinestetik, karena mereka aktif yang luar biasa, jadi mereka akan melakukan suatu praktek langsung bagaimana perpindahan panas tersebut. Baik, jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Luar biasa sekali, rasanya sudah tidak sabar ingin melihat pembelajaran Ibu Eka ya. Nah, setelah saya mendengar ini, persiapan dari Bu Eka, strategi yang sudah Ibu sampaikan, alat peraga untuk pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi kapan nih Bu Eka melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Ya, dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat ini, mungkin hari Kamis besok saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Nah, jadi besok pada hari Selasa ya akan datang ke kelas ya Bu Eka untuk melakukan supervisi. Nah, jadi besok pada hari Kamis ya, saya akan datang ke kelas Ibu Eka untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas. Ibu kemudian setelah itu melakukan kegiatan pembelajaran, kita adakan percakapan kembali ya, yaitu pasca observasi yang nanti akan didamping oleh Ibu pengajar praktik saya ya Ibu Eka. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa saja yang Ibu dapat dari percakapan kita hari ini Bu Eka?
Alhamdulillah saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya besok seperti model, strategi pembelajaran dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang bersama saya di pra-observasi hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan observasi dengan rekan sejawat saya yaitu Ibu Eka. Bagaimana Ibu Eka, hari ini sudah siap untuk saya observasi? Insya Allah siap. Oke, sekarang kita langsung aja menuju kelas ya Ibu Eka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tes dulu. Semangatnya pagi ini. Coba. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Ternyata benar-benar semangat hari ini. Oke, hari ini kita belajar apa? Ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kalor. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah tepuk semangat, sudah semangat semua, sudah hadir semua. Sekarang kita akan memasuki materi pelajaran kita, IPA. Hari ini kita akan belajar tentang kalor dan Baiklah, untuk hari ini kita lanjutkan materi IPA kita. Hari ini kita akan belajar tentang kalor, perpindahan panas dan macam-macam bentuk perpindahan kalor. Oke, sekilas Ibu akan memberikan materi tentang kalor. Apa itu kalor? Kalor atau panas, ya, adalah perpindahan kalor dari suatu benda dengan suhu tinggi ke benda dengan suhu lebih rendah yang terjadi secara alami. Perpindahan ini mengakibatkan terjadinya pencampuran suhu dari kedua benda tersebut. Ada 3 macam perpindahan kalor. Yang pertama konduksi, yang kedua ada konveksi, dan yang ketiga ada radiasi. Ini biasanya kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk lebih memahami dari materi kita akan berdiskusi. Kalian akan membentuk 3 kelompok sesuai dengan penilaian Ibu di awal. Bahwasanya kelas kita terbagi dari 3 kelompok. Ada yang mendengar, audio visual, ada yang lihat visual, ada yang kinestetik. Silakan kalian bergabung membentuk kelompok sesuai dengan hasil penilaian Ibu awal kemarin. Silakan. Ayo silakan kelompok 1. Apa pengertian dari kalor? Silakan dicari jawabannya. Kemudian macam-macam perpindahan pada kalor dan penjelasannya.
dibuka. Pengertian kalor. Pengertian kalor soalnya. Kemudian macam-macam perpindahan kalor. Kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari. Silakan berdiskusi bersama temannya. Pengertian kalor, kemudian macam-macam perpindahan kalor. Kemudian aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 3, nah, perpindahan pengertian kalor. Pengertian kalor tulis macam-macam perpindahan kalor dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dikasih waktu 10 menit dikerjakan. Yang lain berdiskusi, silakan berdiskusi dengan temannya. Macam-macam perpindahan kalor dan pengertiannya. Misalnya kalau radiasi, konduksi misalnya. Kemudian contoh peristiwa konduksi di dalam kehidupan sehari-hari apa? Konveksi, pengertiannya apa? Kemudian contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari apa? Yang terakhir ada radiasi. Radiasi pengertiannya, kemudian contoh peristiwa radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dikasih waktu untuk berdiskusi dengan temannya. Ya. Kemudian contoh untuk sehari-hari. Ya. Untuk kehidupan sehari-hari ada. Sudah selesai semua kelompok 1. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3. Kalau sudah selesai semua, silakan tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Untuk kelompok 1, silakan perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok 1 ke depan. Kelompok yang lain silakan menyimak. Konveksi adalah pelembapan panas tanpa disertai perpindahan zat pelantara. Contoh list akan terasa panas saat dipakai untuk
isi kopi atau teh panas. Padahal soto kosong cangkir memiliki suhu yang sama dengan ruangan tempatnya disimpan menangkan panas atau wajan di atas api, merupakan salah satu peristiwa produksi yang bisa kamu lihat di rumah. Konveksi adalah perpindahan panas secara konveksi, terjadi antara permukaan padat dengan benda cair yang mengalir di sekitarnya melalui media perantara cairan atau gas. Biasanya perpindahan panas secara konveksi ini terjadi pada benda cair sirkular. Contohnya, terjadinya angin darat dan laut, gerakan balon udara. Radiasi adalah perpindahan panas yang terjadi tanpa medium perantara. Contohnya, panas matahari yang sampai ke bumi, tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api, atau lampu dengan daya yang besar. Ya. Terima kasih kelompok 1. Untuk berikutnya kita untuk lebih memahami materi ini, coba kita saksikan video tentang kalor. Oke, untuk lebih memahami materi kalor dan perpindahannya, mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Halo sobat semua, pasti kalian ingat di video sebelumnya ketika kita membuat segelas kopi dengan air panas, kemudian kita aduk menggunakan sendok, kita merasakan bahwa sendok akan terasa sedikit panas. Atau misalnya kondisi lain, mengapa saat di dekat api unggun badan kita merasa hangat? Kamu harus tahu bahwa peristiwa itu terjadi karena benda panas memberikan kalor pada benda dingin. Nah, sekarang kita akan belajar macam-macam perpindahan kalor yang terbagi atas konduksi, konveksi, dan radiasi. Yuk simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Panas atau kalor adalah energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Benda-benda di sekitar kita ada yang bisa menghantarkan panas dan tidak bisa menghantarkan panas. Benda yang bisa menghantarkan panas disebut juga dengan konduktor. Contoh benda konduktor itu ada tembaga, besi, air, timah, dan aluminium. Sementara itu, benda-benda yang tidak bisa menghantarkan panas disebut juga dengan isolator. Contoh benda isolator adalah plastik, kain, kayu, karet, kertas, ban, dan lainnya. Nah, sekarang kamu tidak perlu heran lagi saat melihat ibu mengat panci dengan kain di tangannya karena itu termasuk benda isolator. Nah, di sini kita akan belajar tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama adalah konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan partikel. Artinya perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Jadi kita tidak bisa melihat partikel itu bergerak-gerak berpindah. Contohnya, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda tersebut salah satu ujungnya itu dipanaskan. Misalnya kita memegang kembang api yang sedang dibakar. Yang dibakar ujungnya nanti yang pangkal yang kita pegang itu sedikit panas. Ada lagi contohnya misal knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Siapa nih yang pernah kena knalpot? Panas kan? Nah, itu yang kedua. Ada contoh lagi deh. Tutup panci. Tutup panci itu menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Hati-hati sahabat. Dan juga kita bisa melihat mentega yang dipanaskan di atas wajan. Master Chef nih. Bagaimana nih? Menjadi meleleh karena panas kan ya?
dengan panas yang ada di kompor. Kalau tidak meleleh berarti ada kemungkinan kompornya belum dinyalakan. Nah, itu adalah konduksi. Intinya perpindahan kalor pada suatu zat yang tidak disertai perpindahan partikel-partikelnya. Secara kasat mata kita tidak bisa melihat partikel-partikel itu berpindah. Berbeda dengan konveksi. Yang kedua nih, perpindahan panas yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran zat perantara yang ikut berpindah partikelnya. Jadi partikel itu berpindah dan mengakibatkan kalor menambah, maka terjadilah konveksi. Jadi kalau kita lihat seperti misalnya memanaskan air, airnya akan berpindah nih, ada sedikit bumbu-bumbunya. Konveksi itu bisa terjadi pada zat cair ataupun gas, misalnya udara atau angin nih. Contoh-contohnya ada gerakan air naik turun ketika dipanaskan. Perhatikan deh, ketika kalian masak air mau mandi, kan ketika sudah ada bumbunya, ini udah panas nih. Nah, itu adalah konveksi. Contohnya lagi misalnya ada gerakan naik turun waktu memasak nih, kan? Misalnya kacang hijau atau kedelai atau yang lain ketika dipanaskan. Waktu memasak pasti itu akan bergerak-gerak di situ. Dan juga di situ adalah angin darat dan juga angin laut. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh nelayan untuk proses pengambilan ikan yang memanfaatkan angin darat dan angin laut. Ada juga gerakan balon udara, asap cerobong pabrik yang pembuluh tinggi. Di situ prosesnya adalah proses konveksi. Jadi konveksi itu adalah perpindahan panas pada suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikelnya. Jadi partikelnya itu ikut berpindah. Itu konveksi. Yang ketiga apa coba sahabat? Presentasikan hasil diskusi. Silakan. Contohnya, sendok akan berasa panas saat dipakai untuk mengaduk kopi panas. Cangkir pelan-pelan akan terasa hangat atau panas jika diisi kopi hangat. Padahal sewaktu kosong, cangkir memiliki suhu yang sama dengan ruangan tempatnya diisi. Memanaskan panci atau wadah di atas api salah satu peristiwa konduksi yang bisa kamu lihat di rumah. Konveksi adalah perpindahan panas. Secara konveksi terjadi antara pengumpaan padat dengan benda cair yang mengalir di sekitar melalui media pengantar cair atau gas. Contohnya angin darat dan angin laut. Radiasi adalah perpindahan panas yang terjadi tanpa media perantara. Contohnya matahari sampai ke bumi. Tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api atau lampu dengan daya yang besar. Ya, terima kasih kelompok 2. Tadi setelah perwakilan kelompok tadi maju mempresentasikan hasil diskusinya, apa yang dapat kita simpulkan dari materi kita hari ini? Yang pertama, apa itu kalor? Kalor adalah perpindahan panas dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Ada berapa macam perpindahan kalor? 3 saja. Konduksi, Konveksi, radiasi. Apa itu konduksi? konduksi adalah Melalui perantara.
kabarnya Bu Anjas dan Bu Eka? Oke, yaitu baik ya. Dalam percakapan pasca observasi ini, kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Eka, yaitu terkait dengan jalannya observasi atau pembelajaran di kelas yang sudah Ibu Eka lakukan kemarin, yaitu bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Eka lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu Eka terkait dengan jalannya kegiatan observasi kita kemarin? Terima kasih Bu Diti. Alhamdulillah saya kemarin sudah diobservasi, berjalan dengan baik, anak-anaknya juga kooperatif. Itu sebenarnya jarang saya observasi. Kebetulan kemarin juga sudah dilakukan. Alhamdulillah selesai dengan aman, lancar dan baik. Oke Bu Eka, alhamdulillah ya sudah berjalan dengan baik. Jadi Ibu, bisakah diceritakan kembali apa yang area yang dikembangkan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran itu? Ya, langkah-langkah pembelajaran kemarin saya membuat anak-anak untuk belajar literasi. Awalnya saya melakukan pendahuluan, kemudian saya membuat kelompok, kemudian membuat LDS, saya diskusi dengan siswa-siswa semuanya. Baik, jadi area pengembangannya adalah kegiatan literasi dan kooperasi Ibu Eka. Nah, menurut Ibu Eka sejauh mana area perkembangan sudah Ibu sampaikan tadi sudah berhasil dilaksanakan sesuai dengan harapan Ibu apa belum? Alhamdulillah, awalnya mungkin kita perlu belajar lagi, kemudian anak-anak juga dibiasakan. Insya Allah untuk kedepannya kita akan lebih baik, lebih mengembangkan lagi apa yang selama ini sudah kita pelajari. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bu, walaupun masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu kendala apa saja yang dihadapi dalam melakukan proses pembelajaran ini? Ada kendalanya tidak? Ya, kendalanya mungkin kendala secara umum, bahwasannya kita harus mengkondisikan anak dari beberapa situasi. Kita harus mengkondisikan anak, membuat kelompok, kemudian kita membawa peralatan alat bantu untuk pembelajaran. Mungkin itu agak sedikit repot, cuman ya tidak apa-apa, namanya nanti kalau sudah terbiasa kita akan merasa tidak susah lagi. Oke, baik Ibu Eka ya. Nah, dengan adanya kendala tersebut, solusi apa nih yang tepat menurut Ibu Eka dalam menangani masalah tersebut? Ada nggak solusinya? Ya, mungkin solusinya kita akan membiasakan setiap pembelajaran kita menggunakan kegiatan seperti itu. Jadi karena tidak terbiasa, maka kita akan mengalami kesulitan. Insya Allah kedepannya nanti kalau kita sudah terbiasa, mungkin akan semakin lancar. Oke Bu Eka, jadi Ibu mengingatkan kembali kepada siswa punya suatu tentang alat-alat pembelajaran tadi kan Ibu Eka ya, supaya kedepannya anak-anak itu tidak akan terulang lagi. Baik ya Bu Eka ya. Nah Bu, sekali lagi, jadi dalam observasi ini terima kasih jawaban-jawaban Ibu. Semoga semua rencana Ibu dapat semuanya terrealisasi dengan baik Ibu Eka. Dan untuk Ibu PP, Ibu Anjas Asmoro yaitu Ibu Anjas Asmoro yaitu untuk memberikan umpan balik untuk percakapan pasca observasi ini tentang kegiatan observasi kita hari ini.